Selamat malam, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini, Rema, Renungan Malam, akan dilayani oleh Bapak Andre Dwi Setiawan dari GKMI Yogyakarta dengan tema Nubuat Terpenuhi. Yesaya 46 ayat 10. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, dan selamat malam Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk segala kebaikan-Mu yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Malam ini Tuhan, kami mau mendengarkan berkat firman-Mu untuk menuntun hidup kami ke depannya, sehingga kami tetap teguh, kami tetap yakin, dan kami tetap percaya di dalam iman kami terhadap Engkau. Tuntun kami ya Yesus, berikan kami hati yang tenang, pikiran yang jernih, sehingga kami dapat memahami firman-Mu ini dengan tepat dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu yang kudus Tuhan, tuntun kami dalam Roh Kudus-Mu. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, tema Rema pada malam hari ini adalah nubuat terpenuhi, yang terambil dari Yesaya 46 ayat yang ke-10, yaitu Yesaya pasal ke-46 ayat yang ke-10. Aku memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dari zaman purbakala, apa yang belum terjadi. Aku berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Pendengar Petra yang terkasih, manusia pasti mempunyai rencana dalam hidupnya. Setiap detail kehidupan pasti pernah dipikirkan untuk mencapai apa yang diinginkannya. Namun, apakah manusia dapat memastikan bahwa apa yang direncanakannya dalam terwujud 100%? Sesuai dengan apa yang direncanakannya? Pasti jawabannya semoga atau mudah-mudahan terwujud dan tercapai. Manusia tidak memastikan apa yang direncanakannya akan terwujud 100% sesuai dengan harapannya. Sulit untuk menjawab dan mengatakannya, bukan? Terutama ketika kita berbicara tentang hal-hal yang paling penting bagi kita. Sulit untuk mengatakannya karena kita suka punya rencana. Kita suka segala sesuatunya beres. Kita suka merasa kita yang memegang kendali dalam setiap situasi dan kondisi. Namun, hal itu tidak selalu mungkin, bukan? Terkadang, meskipun kita tidak mau mengakuinya, bahwa ada bagian-bagian dalam rencana yang terjadi di luar prediksi dan dari kemampuan kita. Bahkan di tengah-tengah rencana timbul keraguan-raguan saat kita menapakinya. Mungkin Anda pernah merasakannya. Mungkin ada situasi dalam hidup kita yang tidak kita pahami. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin Tuhan membiarkan hal-hal tertentu terjadi pada kita? Mungkin kita menghabiskan banyak waktu bertanya-tanya, mengapa Tuhan? Jika kita merasa bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saya ingin kita membaca nats ini, yaitu dari Yesaya 46 ayat 9 sampai
11. Saya akan membacakan kepada para pendengar Petra yang setia. Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Saya suka ayat-ayat ini karena di dalamnya Tuhan datang kepada kita dan berkata, meskipun kamu mungkin tidak tahu bagaimana musim kehidupanmu akan berlangsung, tetapi aku tahu. Setiap kali kamu terpaksa bergumam, aku tidak tahu, suara Tuhan bergema kembali melalui ayat-ayat ini dan berkata, aku tahu. Aku tahu bagaimana kisahmu berakhir, aku tahu mengapa aku membiarkan ini terjadi, dan aku tahu kebaikan yang aku maksudkan dalam tragedi ini, dan kamu dapat tenang mengetahui bahwa aku akan menyelesaikan semua tujuanku. Tentu saja, terkadang ketika kita merasa hidup kita lepas kendali, kita merasa kehidupan ini sulit dipercayai, namun disitulah Allah berperan. Allah memiliki rencananya sendiri yang kadang akal manusia tidak mampu memahaminya. Maka dalam situasi tersebut, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah mengingat kembali penyertaannya. Dan berdirilah teguh. Ingatlah akan hal-hal ajaib yang pernah kita lalui, serta yakin bahwa Allah mempunyai tujuan yang baik di dalam kehidupan kita. Bagaimana Anda dapat yakin bahwa Tuhan memiliki tujuan yang baik atas hal-hal yang kita alami, bahkan di dalam penderitaan kita? Bagaimana kita dapat yakin bahwa Dia akan menolong, melewati tragedi ini dan menyelamatkan kita di sisi yang lain? Yesaya memberitahu kita bahwa kita perlu mengingat hal-hal yang dahulu kala, bahwa banyak nubuatan yang kemudian Allah genapi dan tepati. Bagi kita saat ini, itu berarti kita perlu mengingat bagaimana Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebelum dasar dunia ini diletakkan, Allah sudah tahu bagaimana kisah umatnya akan berakhir. Ia tahu bahwa kisah kita akan berakhir dengan hidup damai, penuh sukacita, dan yang kekal. Sebelumnya, dalam kitab Yesaya, kita membaca tentang bagaimana Allah tahu bahwa suatu hari Ia akan menelan kematian selamanya. Ia tahu bahwa suatu hari Ia akan datang dan menghapus segala air mata dari mata kita dan menghapus dosa dari semua umatnya selamanya. Allah menyampaikan janji-janji ini di perjanjian lama, dan kemudian Ia mulai menggenapinya dengan mengutus anaknya yang tunggal untuk menumpahkan darahnya yang berharga untuk menggantikan kita. Dalam Roma 8 ayat yang ke-32, Paulus meyakinkan kita bahwa Allah yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, tetapi menyerahkannya untuk kita semua,
adalah Allah yang akan menyelesaikan apa yang telah Ia mulai. Ia telah berbicara kepada kita melalui Anak-Nya, dan Ia akan menggenapi keselamatan terakhir kita. Ia telah merencanakannya, dan Ia melakukannya dan menggenapinya. Ya, bagian tengah cerita kita bisa sangat sulit, dan mungkin ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Tetapi jangan pernah lupa bahwa Tuhan kita telah memberitahu kita bagaimana cerita itu berakhir. Dan itu adalah akhir yang baik. Itu adalah jenis akhir yang membuat bagian tengahnya berharga, betapapun sulitnya proses itu dan cerita itu. Ayat-ayat ini memberitahu kita bahwa Allah kita tahu bagaimana kisah kita akan berakhir, bahkan sebelum dimulai. Saya ingin kita semua membuat daftar beberapa hal yang baik yang Allah katakan kepada kita dan kerjakan tentang bagaimana kisah umat-Nya berakhir. Bagaimana kebenaran ini dapat membantu kita semua bertahan selama masa-masa sulit dalam kisah hidup kita. Mari, teruslah mengingat kebaikan Allah, tetap teguh dan berusaha dalam penyertaan-Nya dalam setiap musim kehidupan kita. Walaupun kadang kita tidak melihat ujungnya, tetapi yakinlah Tuhan menyediakan akhir yang indah atas cerita hidup kita, dan Dia pasti menggenapinya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk proses hidup kami yang telah Engkau tuntun. Memang Tuhan, kadangkalanya ada di masa di mana kami bersukacita atas kehidupan kami, atas cerita kebahagiaan yang kami alami. Namun Tuhan, kadangkalanya kami juga merasakan ketidakpastian di dalam kehidupan kami, di tengah situasi kondisi yang mungkin sulit yang kami sedang hadapi. Tapi kami mau berkomitmen Tuhan untuk kami tetap teguh di dalam-Mu, karena kami yakin dan percaya Engkau menyediakan hal yang terbaik untuk kami dapatkan di akhirnya nanti. Sertai kami Tuhan dalam perjuangan iman kami. Sertai kami Tuhan dalam perjuangan kehidupan kami. Hanya di dalam tangan-Mu lah kami menyandarkan seluruh kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, sertai kami, kuatkan kami. Oleh Roh Kudus-Mu dan segala pekerjaan baik-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus, inilah pergumulan kami. Amin.